Dulu orang Arab itu kalau mendengar atau diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya muram, wajahnya merengut, kalau bahasa kita nggih, wajahnya itu muram, muswaddan, menghitam karena marah, karena malu, wa huwa kadhim, marah besar, dia nggak terima karena istrinya melahirkan anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore teman-teman pemirsa NU online di mana saja berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai untuk mempelajari, untuk belajar bersama salah satu karya besar Sayyid Muhammad Ibnu Al-Maliki, yaitu kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Kitab ini berisi tentang adab-adab atau aturan-aturan dalam berumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa Islam itu sudah memberikan aturan, memberikan batasan, memberikan rel dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dimana kalau kita menginginkan sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang diberkahi oleh Allah, tentu kita harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan rel yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Jika kita menginginkan sebuah rumah tangga yang penuh keberkahan, kita menginginkan sebuah rumah tangga yang nyaman, di mana masing-masing pasangan ini ada mawaddah warahmah, yang mana nanti tumbuh rasa sakinah dalam hati, maka kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati ini merupakan salah satu referensi solusi bagi kita mengenai tata cara atau aturan-aturan dalam kehidupan berumah tangga. Karena di sini kita akan belajar tentang apa dan bagaimana kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih islami. Dengan kita mempelajari kitab ini, harapan besarnya adalah rumah tangga kita, rumah tangga keluarga kita, rumah tangga teman-teman kita, atau anak turun kita nantinya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentu rumah tangga yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita segera mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, kita bertawassul dulu kepada Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para guru-guru kita, para muassis Nahdlatul Ulama, para wali songo, dan tidak lupa muallif kitab ini Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Biridallahu li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usratu fima qablal Islam. Sebelum kita membahas atau belajar tentang apa saja peraturan dan adab-adab dalam berumah tangga, pertama kitab ini membahas atau mau menggambarkan terlebih dahulu bagaimana kehidupan rumah tangga sebelum syariat Islam ini masuk, sebelum Rasulullah ini diutus untuk membawa syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usratu fima qablal Islam. Kanat al-usratu fima qablal Islam musyattatatal anasir. Dulu sebelum syariat Islam ini dibawa oleh Rasulullah, keluarga pra-Islam itu penuh dengan keributan, kacau balau, tidak ada kerukunan di sana. Mutaqati'atul awasiri la yasulaha rahimun.
hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan keluarga itu terputus semuanya. Tidak ada kekerabatan, tidak ada kerukunan. Wala tasfa'ulaha qarabatun. Para keluarga itu tidak saling mendukung, mereka jegal menjegal, hidupnya individual, semuanya hanya untuk kepentingannya sendiri. Qad khayyima 'alaiha al-hiqdu wat-tadaburu wal bughda'u wat-tanahuru. Saling benci, saling iri, dengki itu sudah umum terjadi pada masa itu. Semuanya saling sikut-sikutan, hanya mementingkan dirinya sendiri. Wala tu'rafu lil mar'ati qimatun wala tufadulaha karamatun. Pada masa itu perempuan itu juga tidak ada harganya sama sekali. Nah, mereka itu tidak dihargai, tidak ada nilainya pada masa itu. Perempuan itu sangat hina. Famathalan kanat al-mar'atu indal asiniyina tu'tabaru min saqatil mata. Contohnya, gambarannya diberi gambaran oleh mu'alif bagaimana perempuan ini sangat hinanya pada waktu itu ya. Pada waktu indal asini ya di Athena, kalau sekarang itu dikenal dengan Yunani, di mana perempuan-perempuan pada masa itu tu'tabaru min saqatil mata, dianggap sebagai barang dagangan. Barang dagangan itu berarti mereka bebas saja dijual. Seperti kalau sekarang ya seperti telo, seperti buku, seperti jagung, itu perempuan itu bebas saja dijual. Hatta annaha kanat tuba'u wa tushtara fil aswaq, sehingga perempuan-perempuan itu banyak diperjualbelikan di pasar. Di pasar itu jualnya nggak cuma bayam kangkung, tapi perempuan juga dijual di pasar-pasar waktu itu. Qad qudiya 'alaiha bil ubudiyati wal idlali. Mereka itu dijadikan budak, dihinakan, sungguh tidak ada harganya pada waktu itu. Wa kadzalika hiya fi syara'il hindi al-qadimah. Tidak hanya di Athena saja ya, tapi di Hindia kuno perlakuan terhadap perempuan juga sama seperti itu. Wa kanat inda ba'dil umamil Europiyah. Nah, itu tadi di Athena, di Yunani. Kalau sekarang di Eropa, bagaimana orang Eropa zaman dahulu itu memperlakukan perempuan? Laisat laha hukukun syakhsiyatun fil milki. Perempuan pada waktu itu tidak ada atau tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi perempuan itu tidak punya hak. Gak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita bebas menentukan, perempuan-perempuan itu bebas menentukan apa yang dia inginkan karena dia punya hak atas dirinya sendiri. Mau sekolah kemana misalnya, mau kerja apa, dia mau kemana, itu sudah bebas kalau sekarang. Tidak ada yang menghalangi selama tidak melanggar aturan, baik itu aturan agama maupun aturan negara. Tidak ada yang bisa menghalangi karena setiap manusia itu punya hak asasinya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman dahulu tidak ada. Perempuan itu tidak punya hak atas dirinya. Tidak ada hak atas dirinya. Jadi dia hidup dikuasai oleh orang lain, oleh laki-laki. Wa inna ma khuliqat li khidmatir rajul. Perempuan itu mereka punya anggapan, mereka punya pendapat, punya prinsip bahwa perempuan itu diciptakan untuk melayani laki-laki. Jadi terserah laki-lakinya itu mau memperlakukan perempuan itu seperti apa, karena dia memang diciptakan untuk melayani. Fala haqqa laha fi tamalluki malabisaha wala fil amwali allati taqtasibuha bi arfil jabin. Jadi perempuan-perempuan itu saking tidak punya haknya atas dirinya sendiri, sampai-sampai dia kalau bekerja pun dia tidak punya hak untuk memiliki kekayaannya atau hartanya tadi. Kalau dia bekerja ya uangnya dikasihkan sama, kalau enggak suaminya ya bapaknya, ya juragannya, seperti itu. Dia enggak punya hak sama sekali atas dirinya, baik tidak punya hak atas bajunya, atas dirinya, atas hartanya, itu tidak ada sama sekali. Amma indal Arabi, sedangkan kalau di Arab, faqad kanat muhtahinatan jiddan, lebih hina lagi, sangat hina perempuan di Arab waktu itu ya, pada masa jahiliyah. Hatta inna ba'dal Arabi kana yaidul banat. Orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah pada masa itu banyak yang mengubur bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Mereka tidak suka dengan perempuan, tidak suka dengan memiliki bayi atau anak perempuan.
Diceritakan itu dalam Al-Qur'an, kama qala ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dulu orang Arab itu kalau mendengar atau diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya muram, wajahnya merengut, kalau bahasa kita nggih, wajahnya itu muram, muswaddan, menghitam karena marah, karena malu, wa huwa kadhim, marah besar, dia nggak terima karena istrinya melahirkan anak perempuan. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Mereka akan menyembunyikan diri, tidak mau ketemu orang lain karena dia mendapatkan kabar bahwa anaknya perempuan. Dia nggak mau ketemu orang-orang, malu. Ayumsiku ala hunin am yadusuhu fit turab. Karena malunya itu mereka berpikir, anak ini mau tak hidupkan saja tapi saya harus menanggung malu seumur hidup. Am yadusuhu fit turab, atau tak kubur aja hidup-hidup biar saya nggak hidup menanggung malu. Gitu. Itu prinsipnya orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Alasa ama yahkumun, bukankah yang seperti itu adalah perilaku yang buruk? Mereka lupa kalau istri yang melahirkan anaknya itu juga perempuan. Mereka lupa kalau dia juga lahir dari rahim seorang perempuan. Tapi mereka tidak mau menghargai perempuan sama sekali. Wa kanu la yuwarrisuna nisaa wasyibyan min abna'il mayyit. Perempuan-perempuan pada masa itu juga tidak mempunyai hak waris. Kalau ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati suaminya, perempuannya tidak mendapatkan warisan. Wasyibyana, lah warisannya juga tidak diberikan anaknya. Lah kemana warisannya kalau ada orang mati? Wa innama yuwarrisuna man yulakil aduwi wa yuqatilu fil hurub. Kalau ada orang meninggal, hartanya itu diwariskan kepada orang-orang yang ikut perang dan berhasil melawan musuh. Jadi anak, istrinya, semuanya tidak dapat. Apalagi kalau anaknya atau anaknya perempuan atau istrinya, ya istrinya perempuan jelas tidak dapat apa-apa. Wa kanat al-arabu yarisun nisa akarha. Nah, ini satu lagi contoh tentang buruknya perlakuan orang-orang Arab jahiliyah terhadap perempuan pada masa itu, di mana perempuan itu bisa diwariskan oleh siapa saja. Kalau ada orang meninggal, istrinya itu bisa diwaris siapa saja yang mau. Boleh tetangganya, boleh temannya, boleh. Bi'ayyan ji'al warasu bi'ayyan ji'al warasu wa yulqi saubahu ala zawji warisuhu. Bukan kemudian dinikah seperti sekarang, misalnya ada temannya meninggal, kemudian istrinya dinikahi oleh temannya seperti sekarang. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal, laki-laki itu berbondong-bondong datang ke situ, kemudian melemparkan benda ke arah, kalau di sini melemparkan baju atau kain ke arah perempuan atau jandanya tadi. Bajunya siapa atau kainnya siapa yang mengenai pada perempuan tadi, maka dialah yang lebih berhak untuk mewarisi atau memiliki perempuan tersebut. Sumayakulu, kemudian dia akan berkata, warisuha kama waristuha kama waristu malahu. Saya yang paling berhak memiliki perempuan ini termasuk semua hartanya. Semudah itu perempuan itu bisa beralih tangan, semudah itu pada waktu itu. Fayakunu ahaqqu biha min nafsiha. Akulah yang paling berhak memilikinya, memiliki perempuan tadi. Jadi pada masa itu seorang laki-laki itu bisa saja memiliki perempuan, bukan istri ya perempuan, ya mungkin istrinya atau mungkin budeknya dan lain sebagainya, itu lebih dari 10, itu banyak sekali yang seperti itu. Sudah umum 20, 30, 50 itu banyak sekali dengan cara yang sangat mudah. Jadi perempuan itu bebas saja mau diberikan siapa, mau dijual kepada siapa, itu bebas saja, tidak ada aturan sama sekali pada waktu itu. Wa kana ba'dul arabi yukrihuna ima'ahum 'alal bighai. Nah, ini satu lagi tentang kebobrokan Arab jahiliyah pada masa itu. Mereka memaksa perempuan-perempuannya untuk menjadi pelacur. Perempuan-perempuannya itu ya
ya pembantunya waktu itu, budaknya atau mungkin istrinya, anak perempuannya, ngoten nggih, itu dipaksa untuk menjadi pelacur atau menjajakan dirinya. Lihat sabanna lahum malan, untuk memperoleh uang. Nah, jadi disuruh menjajakan diri, menjual diri, nanti uangnya diambil sama laki-lakinya, diambil sama suaminya atau bapaknya. Wa kana ba'dul arabi yarisuna zaujati abihim fi jumlatil mata' fayusbihanna zaujati lil aulad. Laki-laki ya, orang Arab itu selain tadi bisa mewarisi perempuan, istri temannya atau istri tetangganya, satu lagi bahwa anak laki-laki itu bisa mewarisi atau bisa menikahi istri dari bapaknya, sehingga nanti perempuan ini menjadi anak, ibu dari anak-anaknya. Kacau nih, nasabnya bulet kalau dalam bahasa Jawa nanti. Jadi misalnya walaupun itu nopo jenenge bukan ibunya, kalau di Islam sekarang kan tidak boleh. Yang namanya sudah jadi istri bapaknya ya tetap jadi ibunya, tidak boleh dinikah. Tapi kalau dulu boleh. Misal si bapak ini istrinya masih muda, bapaknya meninggal, istrinya masih kinyis-kinyis, sama anaknya dinikahin, nah, diwarisin. Ini boleh kalau zaman dahulu. Akhirnya kan bulet ini, yang harusnya dipanggil mbah malah dipanggil ibu, yang harusnya sama adik-adiknya dia manggilnya bule jadi kakak. Lah ini kan nasab ini jadi bulet pada waktu itu, kacau balau. Hadihi andomatul usrati al-fasidati qoblal Islam. Itu tadi adalah gambaran-gambaran tentang rusaknya moral atau bobroknya aturan-aturan rumah tangga pada masa sebelum masuknya syariat Islam. Tsumma ja'a al-Islam, kemudian diutuslah Rasulullah membawa syariat Islam untuk memberikan tuntunan kepada umat manusia. Fa'a'ta al-mar'ata huquqaha ala dha'il adli, di mana dalam syariat Islam ini wanita diberikan hak-haknya secara adil. Wa ja'alaha asasan fil usratil insaniyati. Islam juga mengatur pondasi dalam berumah tangga agar lebih manusiawi. Wa'tana biha wa shanaha. Islam juga memberikan kehormatan, mengangkat derajat perempuan dan menjaga kehormatan perempuan. Wa hafidhu ala karomatiha, sama ya, artinya Islam menjaga kemuliaan atau kehormatan perempuan. Wa bawwa'aha minal makanatil manzilatil laiqati bihaliha. Islam memberikan kedudukan pada perempuan sesuai dengan porsinya masing-masing. Wa syara'a turisaha. Islam juga mensyariatkan bagian warisan yang jelas kepada perempuan. Perempuan pun berhak untuk mendapatkan warisan dalam Islam. Wa bayyana huquqaha. Islam juga memperjelas hak-haknya perempuan, hak mendapatkan waris, hak diperlakukan dengan baik, bagaimana dia punya hak yang harus dia terima baik dalam rumah tangga, baik sebagai anak, kemudian dia sebagai warga negara dan lain sebagainya. Itu semua diatur dalam Islam. Faqala ta'ala lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki itu ada bagian yang jelas dari harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya maupun kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi perempuan pun itu juga ada bagian yang jelas dari harta-harta yang ditinggalkan orang tuanya maupun keluarganya. Mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa, baik bagian itu sedikit maupun banyak, semuanya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sudah jelas di sana dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan panjang lebar tentang berapa bagian perempuan jika dia seorang istri, berapa bagian jika dia seorang anak, berapa bagiannya jika ada anak laki-laki yang lain dan lain sebagainya. Jika dia seorang ibu, dia juga dapat warisan. Dia seorang saudara perempuan, dia tetap dapat bagian dan lain sebagainya. Jelas itu menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-haknya sesuai dengan kedudukan seorang perempuan.
Kama harrama al-Islam irsan nisa'i karha. Nah, selain memberikan hak-haknya tadi, Islam itu juga memberikan ajaran bahwa mewarisi perempuan itu hukumnya haram. Yang tadi kalau ada saudara tetangganya mati, istrinya diwarisnya, yang praktek-praktek seperti itu diharamkan. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan-perempuan secara paksa, tidak boleh. Haramal Islam ikrahal imai. Islam juga mengharamkan praktek pelacuran, tidak boleh. Walaupun istrinya yang katanya istri itu harus taat kepada suami, ya, taat kepada suami, tapi ingat taatnya kan tidak mutlak, ada batasan-batasannya. Taat kepada suami selama tidak maksiat kepada Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah, wajib untuk taat. Tapi kalau melanggar aturan Allah, perempuan tidak wajib untuk mentaati. Termasuk salah satunya jika suami memerintah seorang istri untuk melacurkan dirinya, untuk menjajakan dirinya, maka si istri tidak boleh taat kepada suaminya, karena itu sudah dilarang jelas dalam Al-Quran. Wala tukrihu fatayatikum alal biwa'i in aradna tahassuna litabtahu aradul hayatid dunya. Kalian tidak boleh memaksa perempuan-perempuan yang ada di sekitarmu untuk menjadi pelacur atau menjajakan dirinya jika mereka in aradna tahassunan, karena mereka menginginkan kesucian. Litabtahu aradul hayatid dunya, di mana kalian menyuruh itu untuk mendapatkan harta atau mendapatkan keuntungan dunia, baik anaknya, istrinya, pembantunya, apapun itu, siapapun itu, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya tidak boleh untuk memaksanya menjadi pelacur atau menjual diri. Kamanaha an nikahi zaujatil abai. Begitu juga Islam juga melarang anak itu menikahi istri dari bapaknya walaupun bukan ibunya, ya, seperti tadi bapaknya menikah kemudian punya anak, istrinya meninggal, bapaknya nikah lagi. Nah, nikahnya sama orang perempuan yang lebih muda beberapa tahun misalnya, sehingga ketika bapaknya meninggal, si istri kedua ini masih setara usianya dengan anak barepnya. Nah, kemudian dinikah, ini tidak boleh karena itu sudah jadi istri bapaknya dulu, ya, walaupun bukan ibunya, tetap tidak boleh. Sekali jadi istri bapaknya tetap jadi ibunya. Faqala ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi bapakmu, illa ma qad salaf. Itu perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang zaman dahulu, dan ya, sebelum masuknya agama Islam. Kalau kita hidup di masa sekarang, artinya sudah syariat Islam sudah masuk, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, karena yang seperti itu adalah perbuatan yang sangat buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itu tadi adalah muqaddimah dari kitab ini yang memberikan gambaran agar kita bisa membandingkan bagaimana kehidupan perempuan pada masa pra-Islam dan kehidupan perempuan setelah masuknya syariat Islam, apalagi di zaman sekarang. Tentu kita sebagai seorang perempuan pada khususnya, dan juga semua umat Islam pada umumnya, kita harusnya banyak-banyak bersyukur karena kita dilahirkan dan hidup pada masa sekarang, pada masa setelah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kehidupan itu sudah rapi, kehidupan itu sudah tertib sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Islam, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Sebagai seorang wanita, cara bersyukur yang paling baik
adalah dengan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang perempuan, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keilmuan kita, memperbaiki akhlak kita, sehingga kita menjadi wanita yang benar-benar berkualitas, wanita yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang hebat. Karena kita tahu bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya bobrok, negaranya juga akan hancur. Kalau kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang baik, maka kita harus memperbaiki terlebih dahulu diri kita, kualitas kita sebagai seorang perempuan, sehingga kita mampu melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.